Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Ta'lim atau salam insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ustaz yang saya hormati, para sesepuh tokoh masyarakat, Bapak RT, RW yang hadir insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semua juga jamaah senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada bahasa yang pantas kita sampaikan di malam yang mubarakah ini melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur dalam ketaatan, dan nikmat kita bisa sama-sama silaturahim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir memperoleh barokah umur, barokah kesehatannya, barokah rezekinya, barokah keluarganya, barokah lingkungannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah izinkan kita semua bisa bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, barang siapa yang dalam tidurnya bermimpi dengan aku, maka itu sungguh ya bertemu dengan aku yang sebenarnya. Karena memang Nabi Muhammad tidak bisa diserupai ya oleh syaitan, itu nggak bisa. Jadi jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad itu manusia yang istimewa, yang mana keistimewaannya setiap waktu nama beliau disebut di setiap masjid di dunia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, maka azan jamaah rahimakumullah, di situ ada Allah, ada Nabi Muhammad. Di dalam sholat pun juga ada salawat yang kita baca kepada Rasulullah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah salawat yang terbaik dari banyak salawat yang sekian salawat? Maka salawat yang terbaik adalah salawat yang dibaca di saat kita sholat, yaitu salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat yang paling bagus. Mau sholawat tibil qulub boleh, sholawat nariyah boleh, sholawat munjiat boleh, sholawat nurizati boleh, banyak macam sholawat, puluhan ratusan sholawat. Dan orang yang bersolawat itu tidak akan ada ruginya, bahkan banyak untungnya. Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita bakal disayang oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, bahkan dicintai oleh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimakumullah, ada cerita itu. Ini orang saking demennya solawat, Pak.
Maka setiap kemanapun tuh orang didatengin tuh makhluk Allah, kucing pada ngedeketin. Ya karena hatinya terus sholawat kepada Rasulullah hingga didemenin sama makhluk Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, sholawat itu langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebaikan kepadanya. Orang yang bersolawat 1 kali Allah memberikan 10 rahmatnya, 10 ampunannya, 10 kebaikannya, 10 derajat untuknya. Bahkan solawat kalau kita baca dalam kondisi mohon maaf tidak berwudu pun boleh. Kalau kita mau baca Quran kudu wudu ya. Tapi kalau kita bersolawat ya rahimakumullah silahkan ya, kapan saja. Dalam kondisi tidak berwudu pun boleh. Sampai orang haid itu tidak boleh baca Quran kecuali boleh bersolawat atau istighfar, baca kalimat thayyibah. Jadi salawat itu jamaah rahimakumullah kapan saja boleh. Tapi ada adabnya, mohon maaf, baca salawat ya tertutup auratnya. Jadi jangan saya lagi pakai celana poket gitu kan ya, pakai celana pendek salawat kepada Muhammad ya kurang adab ya, karena kita lagi baca salam kepada Rasulullah. Jadi bagusnya tertutup begitu. Juga tidak boleh di tempat yang kotor ya, di kamar mandi nggak boleh salawat. Saking demennya Rasul salawat 30 Allahumma sholli di kamar mandi gitu ya, itu nggak boleh. Ya dalam hati itu cukup zikir aja kalau di kamar mandi. Jadi kalau di kamar mandi pun mohon maaf jangan sampai kita lupa sama Allah, tetap zikir. Lagi buang hajat pun hati kita tetap Allah, 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 zikir aja. Nggak boleh baca Quran ya, nggak boleh baca kalimat thayyibah, subhanallah, subhanallah gitu nggak boleh. Allah, Allah, Allah aja. Jadi kata ulama boleh zikir sir, tapi jangan dizaharkan, di hati aja. Ya di hati. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan sholawat yang kita baca, baik itu di masjid, di rumah, di kendaraan kalau bisa, bawa mobil, sholawatan enak. Ya begitu, oleh lagu-lagu Islami, ya kan, mentok-mentoknya lagu nostalgia, ya kan, lagu keroncong gitu ya. Tapi jangan lama-lama keroncongnya 5 menit ganti sholawat gitu, jangan full dari Bekasi sampai ke kampung lagu kenangan gitu, nostalgia lagu Jawa, ya kan. Jadi ya, kalau bisa gitu ya diseling lah, jangan sampai kosong ya di rumah kita kecuali ada Al-Quran, ada sholawat dikumandangkan, syair-syair Islami. Beda Pak, kalau kita dengerin Quran nih, Masya Allah hati kita ini luar biasa adem Pak, apalagi habis dapat arisan 5 juta. Alhamdulillah ini tuh adem banget, zikir habis dapat arisan dan warisan. Alhamdulillah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak-banyaklah bersolawat. Ini dulu hadirin, ada seorang sahabat. Ini sahabat ini ternyata sahabatnya nggak tahu kalau Nabi Muhammad ini senang sama sahabat ini. Karena sahabat ini suka bersolawat kepada beliau, suka memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saben hari ini datang ke masjid, kadang nyapu hadirin, bersih-bersih kamar mandi. Ya, udah nggak ngarepin apa-apa deh, ngarepin ridho Allah aja. Syafaat Rasulullah SAW. Ini rupanya sahabat ini jamaah rahimakumullah sudah beberapa hari nggak ada. Nabi waktu itu lagi ada dakwah. Ternyata meninggal dunia. Maka Nabi nanya, si fulan mana? Gak ada ya Rasul, meninggal. Bolehkah engkau menghantar aku di mana kuburannya? Aku ingin menziarahi dia dan aku ingin mendoakannya. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dikenali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita nih mohon maaf ya rahimakumullah, jangan kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad. Ya kan, dikenali oleh Nabi Muhammad. Yang jadi jawaban, yang jadi masalah, Nabi kenal nggak sama kita? Nah kita ngaku doang Pak, mohon maaf, saya kenal sama camat, ya kan, camat Mustika Jaya, kenal saya, ya kenal, ada fotonya, ya kan. Yang jadi masalah Pak Camat kenal sama kita. Yang gitu hadirin. Nah Rasulullah juga sama, kita pengen dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad jangan dianggap, mohon maaf hadirin, udah wafat enggak, Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad hidup. Jangankan Nabi Muhammad, para aulia Allah
Ya, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh di alam kubur tuh hidup. Termasuk kita kalau nanti menghadap Allah bakal dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman pindah alam hadirin. Kita harus yakin bahwa nanti 7 langkah orang menghantar kita, datang malaikat Munkar dan Nakir. Bakal nanya kita hadirin. Siapa Tuhan kamu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Apa kitabmu? Di mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Bakal ditanya hadirin. Mohon maaf gak usah dihafal Pak. Gak usah hafal lah. Ada engkong bilang begitu, Ustaz gampang banget ya jawabannya, engkong hafal itu mata. Oke kalau begitu kata saya. Engkong soalnya kagak bakal bisa kok kata saya. Enggak bisa. Walaupun kita nggak ngapalin jemaah rahimakumullah, bismillah, insya Allah nanti sholat kita akan mendampingi kita, saum kita, tilawah Quran kita, qiyamul lail, ngaji kita, semua zikir-zikir kita ada di samping. Itu yang membuat kita mudah lafaz untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Dan pokoknya masih bikin amal soleh aja, insya Allah bakal diamanin sama Allah. Jadi nggak usah takut, hadirin. Takut mati juga hadirin. Benar ada kejadian nih, ada ibu-ibu Pak usia 60 tahun, Ustaz saya takut banget sama mati, Ustaz takut banget, mati duluan. Jangan ditakutin. Yang perlu kita butuh persiapan yang prima, yang maksimal. Ibadah harus banyakin ibadah buat bekal kita ke sana. Kita aja mau ke Cirebon Pak, mohon maaf jam 3 udah ribut istri kita. Ya kan, bikin orek, ya kan, terus lagi bikin soto, urap, ya kan, bikin apa lagi rendang, macam-macam buat bekal kita ke sono ke Cirebon Pak. Jadi kan enak kita. Duitnya juga Bapak siap-siap, ya kan, di dompet penuhin tuh 5 juta, buat bensinnya, buat titolnya kan, semuanya udah aman. Berangkat bismillah, SIM-nya udah siap, STNK dibawa. Ya kan, aman, bismillahirrahmanirrahim, bismillah tawakkalallah, la haula wala quwata illa billah. Persiapan udah cakep, bensin penuh, ban udah mantap, mobil juga enak, udah nyaman kita, tenang ke Cirebon. Lah kita aja mau ke Cirebon Pak, nunggu di Tol Timur, nggak bawa apa-apa. Mana Pak? Cirebon. Ditanya. Iya, Cirebon. Iya, bawa bekal nggak? Kagak. Iya, bawa duit kagak. Nggak bakal ada yang ngajak aja, nggak bakal sampai kecuali naik truk. Itu pun kalau bisa. Iya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang cerdas adalah aksiru dzikrul maut, memperbanyak ingat mati. Orang kalau banyak ingat mati, insya Allah bakal ikhlas amalnya. Mau baca Quran ingat mati, banyakin baca Qurannya. Mau sedekah ingat mati, nggak jadi yang kecil, pengen yang gede. Ya kan? Begitu Pak. Jadi kalau kita hari Jumat ingat mati Pak, biar nanti 100.000, insya Allah. Jangan ngebayang yang lain-lain. Bismillah ya Allah, ini buat bekal saya, harta saya banyak ya Allah, buat apa kalau nggak manfaat. Bismillah karena Allah. Kalau bisa hadirin, setiap subuh usahakan sedekah subuh. Ada 2 malaikat yang setiap pagi ngedoain kita. Orang yang sedekah ya Allah mudahin rezekinya, itu doa malaikat. Yang kedua, bagi orang yang pelit, orang yang punya duit tapi gak pernah sedekah, didoain sama malaikat, mudah-mudahan hidupnya diberikan kesulitan. Kalau malaikat udah ngedoain Pak, nyari yang pertama, ya Allah ganti rezekinya ya Allah. Kalau bisa begitu subuh, mana gitu kan orang yang pantas kita bantu Pak. Gitu tiap pagi beliin nasi uduk 3 bungkus, mana janda. Assalamualaikum, sama kenceng jandanya. Gitu. Yang mana yang pantas dikasih nih, fakir miskin, du'afa, anak yatim, insya Allah nggak bakal miskin orang yang rajin berderma. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Nabi Muhammad diantar hadirin. Mana kuburannya sahabat ini yang biasa di masjid, orang biasa beberes di masjid. Oh no ya Rasulullah. Rasul berdoa, ya Allah kasih nikmat ini si fulan ini, ya dia termasuk orang yang dicintai oleh aku ya Allah. Dengan doanya Nabi Muhammad itu, subhanallah, kuburan orang tadi diberikan penerang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berkat menghidupkan agama Allah. Itu Pak. Jadi kita mudah manut aja deh sama orang alim. Ya kan, Ustaz ngaji, ikut ngaji. Ustaz bawa kitab, Bapak bawa kitab. Ustaz buka, Bapak buka.
Begitu kan Ustaz ngebet. Gitu. Ya Allah Akbar. Udah kira-kira pantas ada nyandang jadi orang soleh, nyandang jadi orang alim. Insya Allah apa yang kita niatkan ingin jadi orang baik Pak bakal dibaiki nama Allah. Hati itu Allah semua yang genggam hati. Pokoknya mah iri boleh sama dua, iri sama orang yang senang ibadah. Kenapa sih kita nggak seperti mereka yang rajin ibadah? Iri sama orang yang soleh itu boleh, sama iri orang yang rajin dermawan, suka sedekah. Jadi kalau ada orang yang alim lagi belajar nih jadi orang soleh Pak, biarin, jangan sindir. Itu mah ada orang pakai sorban ustad, biarin alam gitu. Iya, amin Pak, ya Allah. Pokoknya dekat sama Ustaz berkah Pak. Survei membuktikan, mohon maaf, kalau Bapak nih ada acara taklim jangan jauh sama Ustaz, berkatnya juga beda tuh. Penuhan Ustaz Pak daripada jamaah. Ini Ustaz di sini loh ada. Ya pokoknya kalau nggak banyak habis. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 menit lagi. Jadilah orang yang senantiasa hidup kita ini manfaat dimulai dari diri kita, lalu orang yang terdekat dengan kita. Bapak, mohon maaf, bahagiakan istri kita. Jangan pernah istri kita mohon maaf menderita, padahal kita senang. Dalam satu keterangan kita, kalau kita nih Bapak makan enak di luar Pak, tolong bawain makanan ke rumah buat istri kita. Jangan kita makan sate mohon maaf di luar, Masya Allah enak. Habis 20 tusuknya, sini lebih bisa. Nah, pulang-pulang hadirin mohon maaf, lengok, istri nungguin, papa pulang lama banget, kali bawa sesuatu. Kita sampai rumah, assalamualaikum salam. Kenyang. Oh no, rumahnya bau sate. Allahu Akbar, Bapak hadirin yang rahimakumullah. Kita makan enak di luar, kasih pasangan kita biar makan enak. Kalau kita suami beli baju yang bagus, beliin pasangan kita baju yang bagus. Usahakan bikin senyum pasangan kita. Kita buat apa sih nyari rezeki Pak? Begitu. Cuman saya pesan sama bapak-bapak, kalau berangkat ke pasar bawa istri, mohon maaf jangan dilepas. Iya kan? Jangan dilepas, tuh ngambil kemana-mana Pak. Allahu Akbar. Kalau begitu boleh tawarin, silakan mah. Pilih baju yang model apa. Kalau punya rezeki, beli hadiah, beri hadiah ke istri kita, beliin gelang, beliin cincin, sandangin. Karena perempuan itu fitrahnya suka berdandan. Pakaiin gelang, pakaiin. Yang penting sewajarnya. Gitu Pak, sewajarnya pakai cincin, cakep, perhiasan, indah. Kan kalau istri kita cantik Pak, kita suami ke bawah. Istri kita didandanin bagus, kita yang ke bawah. Terutama cakepin akhlak pasangan kita, cakepin akhlak anak-anak kita, bakal ke bawah kita orang tuanya. Jadi senangin pasangan kita. Terus jangan gengsi, jangan malu bilang makasih. Kalau istri kita pagi-pagi nyiapin teh, nyiapin sarapan, lalu kita nikmati, kita makan. Iya, sudah selesai, makasih makasih sayang, sarapannya udah habis, nikmati. Minumannya udah dinikmati, jazakillah bil khair. Subhanallah, itu istri senang hati. Bilang makasih, apapun makasih. Lalu kalau mau tidur, jamaah rahimakumullah, mohon maaf. Minta maaf sama istri kita. Maaf, barangkali seharian Bapak punya salah, mohon maaf, maafin Bapak. Istri juga seperti itu ke suami. Karena kalau sudah suami istri pada ridho biridho, insya Allah itulah yang membuka pintu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih ada 20 poin hadirin. Bagaimana jadi suami yang teladan dan menjadi rumah tangga kan yang diberkahi oleh Allah. Mungkin saya sampaikan hanya 3 saja, 3 poin. Ini pun sampai jam 10 malam. Bapak siap? Siap. Halo. Insya Allah siap. Nah, Bapak tinggal ngedengerin aja, sambil ngambil juga boleh Pak. Iya nggak apa-apa, Ustaz lantar belakangan. Satu jamaah rahimakumullah tadi. Bila kita ingin jadi rumah tangganya barokah, bagaimana kita ciptakan keluarga yang dibingkai dalam ketaatan, dalam kesolehan. Kalau suami istri iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ahli ibadah, ahli salat, ahli zikir, ahli tilawah Al-Quran,
maka bisa dipastikan rumah tangganya bakal disakinahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah satu, mohon maaf, dia ninggalin ibadah, berat hadirin untuk mengakses kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jadi penghalang. Tapi kalau istri kita salehah, kitanya saleh, anak-anaknya terus, jangan sampai kita bosan, jangan sampai kita ini sungkan. Terus kewajiban kita, ingatkan anak, salat nak, ayo nak, baca Quran, berdoa kepada Allah. Maka kalau semuanya saling bersinergi dalam ketaatan, dalam kebaikan, bisa dipastikan Allah akan bukakan pintu kemudahan dalam segala banyak macam cara buat membahagiakan hamba Allah tadi, keluarga tadi, karena kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai suami bagaimana harus tanggung jawab sepenuhnya, ajak istri kita, anak-anak kita supaya barang-barang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sesaat, sebentar. Bisa jadi mungkin kita lebih awal meninggalkan istri kita, meninggalkan anak-anak kita, atau sebaliknya mungkin bisa jadi pasangan kita, istri kita lebih awal meninggalkan kita, anak-anak kita meninggalkan kita. Kita pengen di dunia ini bahagia, berkumpul, bertemu dengan orang yang kita cintai, tapi juga bagaimana nanti di akhirat bersama dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Tidak ada cara kecuali mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beribadah bersama-sama, memiliki akhlak yang baik bersama-sama, berdoa bersama-sama. Insya Allah Allah akan wujudkan keinginannya supaya berkumpul di dunia dan di akhirat. Mungkin saja hadirin dua saja, berarti masih ada 18 lagi. Nah ini insya Allah pertemuan sampai setahun lah ya ke depannya. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Namanya rotinya udah nantang hadirin. Dari tadi ngeliatin saya mulu. Itu saja, mari kita sama-sama hadiah Fatihah untuk keluarga Sohibul Bait, almarhumah dan juga kita semua yang sudah mendahului kita, orang tua kita, kakek dan buyut kita. Semoga di alam barzah Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga Allah Subhanahu. Ada hadirin ya, wa la kulli niyatin sallallahu alaihi wasallam niyatil maqbul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Keluarga kita mungkin ada yang kurang sehat, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita segala hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya usaha-usahanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anaknya sedang mengenyam pendidikan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai selesai dan terkabul cita-citanya. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, anak kita saleh-salehah. Allah hadirkan kita, Allah izinkan kita bisa melaksanakan ibadah haji ke Mekah Madinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabat Rasul ajma'in ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adil sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghira. Lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati Muhammad Rasulullah, khususan almarhum min ahli bait al-marhum, khususan almarhum min ahli hadirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim. Allahumma la tahrimna bi rahmatika badahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum ghufratan min khufarin rabbana ighfir lana wa li ikhwanatina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna ya Allah wa anta khairur raziqin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah was sihah wa salama ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya
hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.